Halo, saya hari ini akan membuat video pembelajaran tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Yang kedua, kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Implikasi pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. Yang kedua, kepemimpinan juga menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga juga, selain memberikan pengarahan, pemimpin dapat mempergunakan atau mempengaruhi fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Itu maksudnya fungsi kepemimpinan itu kayak mempertahankan kelompok dengan tugasnya. Itu harus ada seseorang lain yang bisa bekerja sama. Itu fungsi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama itu berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarah atau dan mempengaruhi pekerja. Itu maksudnya gaya kepemimpinan itu kayak proses mengarahkan pola tingkah laku, daya pikir. Pemimpin otokratik. Pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi penghargaan untuk mengatur bawahan. Pemimpin demokratif. Pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi, dan mengandalkan kekuatan keahlian dan referensi untuk mengatur bawahan. Ini adalah pendekatan studi kepemimpinan, sifat-sifat berperilaku situasional atau kontingensi. Pendekatan sistem kepemimpinan. Menurut Edwin Giselli ada 6 sifat kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, kemampuannya dalam kedudukan sebagai pengawas. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, kecerdasan. Yang keempat, ketegasan. Yang kelima, kepercayaan diri atau optimis. Yang keenam, inisiatif atau mempunyai logika. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Ada 2 aspek. Yang pertama, fungsi kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Teori X dan teori Y McGregor. Strategi kepemimpinan dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seseorang pemimpin yang tentang sifat dasar manusia. Anggapan teori X. Rata-rata manusia malas. Karena anggapan teori X ini nggak tahu kenapa bisa menjadi malas. 2, karena orangnya harus dipaksa, diawasi dan diarahkan atau diancam dengan hukuman agar menjalankan tugasnya dengan benar. Rata-rata manusia lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Anggapan teori Y. Penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Yang kedua, orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Ketiga, keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Anggapan teori Y. Rata-rata manusia dalam kondisi layak. Yang kedua, ada kemampuan untuk berimajinasi, cerdik, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Potensi yang ketiga itu intelektual. Rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan modern. Pendekatan situasional kontingensi. Itu menggambarkan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, tugas organisasi, variabel lingkungan lainnya.
Ini faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Kemampuan dan kualitas kepemimpinan ini adalah diagramnya, situasi. Faktor yang bisa mempengaruhi kepemimpinan yaitu menurut Komang Ardana dan Niwayang Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain adalah 1. Karakteristik pribadi kepemimpinan yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada dipimpin. Selain itu, karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Yang kedua itu kelompok yang dipimpin. Kumpulan dari beberapa karakteristik pribadi seseorang yang memimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. 3. Situasi. Setiap kepemimpinan akan berfungsi pada situasi yang merupakan situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dan macam kemampuan memimpin, dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik. Maka untuk setiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat atau yang hebat. Sekian, terima kasih dari video pembelajaran saya tentang kepemimpinan. Terima kasih.